Loh, di mana ini? Syuting? Ada orang? Ada orang? Kamu, putra ketiga. Anda sudah bangun? Anda masih pusing? Hamba siapkan minuman untuk Anda. Tunggu dulu. Yang mulia ketiga. Siapa kamu? Kenapa kamu tidur bersamaku di satu ranjang? Yang mulia ketiga, Anda putra ketiga Kerajaan Nusantara Raya. Hamba, Budi. Hamba sudah melayani Anda bertahun-tahun. Tadi malam putra kedua mengadakan jamuan. Anda mabuk berak. Putra kedua? Aku terlahir kembali. Loh, tidak benar. Tidak. Walau aku mabuk berat, kamu belum jawab. Kenapa kamu tidur bersamaku di satu ranjang? Anda yang memaksa. Ini apa-apaan? Pribadi awal mati mabuk dan tidur dengan pelayan istananya di satu ranjang. Putra ketiga, Anda kenapa? Jadi, tadi malam aku nggak ngapain yang keterlaluan kan? Tidak. Syukurlah. Cepat, bantu aku ganti baju. Baik. Adik ketiga? Syukurlah kamu baik-baik saja. Ku dengar semalam kamu mabuk berat ya? Putra mahkota. Kakak, terima kasih kakak mahkota atas perhatiannya. Adik yang salah, minum berlebihan. Baguslah kamu sadar. Kedepannya jangan sering main sama kedua dan keempat. Biar tidak keterlaluan. Baik. Kakak benar. Adik akan ingat. Yang mulia. Adik ketiga, baguslah kamu sadar. Jadi, adik ketiga, gaunmu ini kok mirip gaun raja saat menghadap sama persis? Ya. Kakak mahkota, ini pasti salah paham. Dengar, kamu fitnahku. Ampuni hamba yang mulia. Hamba hanya menurut perintah. Tadi malam yang mulia ketiga mabuk. Yang mulia menyuruh hamba menyelesaikan pakaian ini semalam. Juga bilang harus dipakai hari ini. Apaan ini? Mulai dari situasi terburuk. Tidak mungkin. Kalaupun pribadi awal bodoh, tak mungkin segegar ini. Pasti ada yang mau mencelakainku. Adik ketiga, aku paham. Aku pergi sekarang. Kakak mahkota, jangan pergi. Dengarkan penjelasanku. Iya. Aku tak bisa pergi. Di luar bisa jadi banyak penembak panah. Bukan, tidak ada penembak panah. Siapa yang percaya? Kalau tidak, kenapa berani pakai begini? Katakan, yang kedua atau yang keempat? Siapa yang memaksamu? Atau kau... Bukan, dengarkan penjelasanku. Adik ketiga, aku paham kau menderita selama ini. Ibumu, Sri Putri Agung Jayasari meninggal dini. Tapi seberapapun kau mau menguasai tahta ini, kau tak boleh nekat begini. Biarkan aku pergi dulu. Aku jamin takkan ku bilang siapapun. Nanti, kalau kau jadi maharani, aku tetap jadi putra mahkotamu ya. Aku jamin takkan bersaing. Bukan begitu kakak. Dengarkan penjelasanku kakak. Dasar kau Arya Pratama, menyimpan gaun naga, mengancam putra mahkota, berniat memberontak. Sekarang kau tertangkap basah. Apalagi yang mau kau katakan? Jebakan ini khusus untukku. Sebenarnya ada apa ini? Hah? Kemarin kau masih bersama putra kedua, bersenang-senang. Aduh, yang mulia ketiga. Tadi malam yang mulia mabuk. Yang mulia berkata banyak hal kafir. Juga bilang pemimpin dunia ini harus diganti. Apa? Bukan salah paham. Ini penjahatan total. Gawat. Memakai gaun naga. Saksi pun ada. Tuduhan makar ini sudah pasti.
Adik ketiga, apa lagi yang mau kau katakan? Bawa dia. Hadapi Ibunda Maharani dan para pejabat. Biar ada keadilan. Salah faham. Aku mati, baru transmigrasi, mau dieksekusi. Permulaan neraka apaan ini? Lapor, Ibunda Maharani, putra ketiga, Arya Pratama, berniat jahat, menyimpan gaun naga, mengancam putra mahkota dan mengaku berniat makar. Saksi, Budi, layan istana dan para pengawal, semua bisa bersaksi. Yang Mulia, tindakan putera ketiga adalah makar. Gaun naga simbol Maharani. Menyimpannya adalah kejahatan. Gawat, pasti aku mati. Pengguna sistem dalam bahaya. Sistem menemukan aktif. Pengguna sistem dalam bahaya. Sistem menemukan aktif. Kalian mau memfitnahku, Makar? Baik. Kalau begitu, para pejabat istana akan kubuat semua saudara. Lihat saja, apa aku perlu memberontak. Halo pengguna, halo Yang Mulia. Sistem ini bisa menjadi pengguna sistem dan orang lain yang bisa langsung pengalamannya dan nyatanya. Status, halo pengguna sistem kecil bisa menjadi pengguna sistem dan orang lain yang bukan langsung pengalamannya dan nyatanya. Semua cerita sejarah gosip yang resmi, jaringan hubungan pribadi, semua bisa diedit. Semua cerita sejarah gosip yang resmi, jaringan hubungan pribadi, semua bisa diedit. Jadi artinya semua gosip sejarah dan jaringan pribadi bisa diedit. Sejarahnya seserem apa? Semua tergantung aku. Teorinya ya, tapi harus sesuai logika dasar. Teorinya ya, tapi harus sesuai logika. Tapi harus sesuai dan tak boleh melawan sejarah nyata. Teorinya ya, tapi harus sesuai logika dasar dan tak melawan sejarah nyata. Memfitnah ya, mengincar ya. Aku sudah punya sistem. Masa aku biarkan kalian jahati aku? Mau jahatiku? Lihat saja siapa yang mainin siapa. Arya Pratama menyimpan gaun naga, menekan pewaris tahta, berniat memberontak. Buktinya jelas. Apa hukumanmu? Yang Mulia, hamba. Benar, kemarin hamba mabuk dan tidak sadar. Tapi gaun itu, saat hamba bangun, hamba sudah memakainya. Hamba sungguh tidak tahu, soal menekan putra mahkota, itu lebih konyol lagi. Hamba hanya bermain-main dengan kakak mahkota. Omong kosong. Adik ketiga semalam mabuk, dia bilang, tahta bergiliran, tahun ini giliranku. Itu jelas ucapan jujur saat mabuk. Jika Ibunda Maharani ragu, tanyakan Wakil Menteri Hukum. Mencari bantuan ya. Baik, sistem. Ada. Mengedit pengalaman hidup Wakil Menteri Hukum. Mohon pengguna berikan garis besarnya. Sedang diedit. Berhasil diedit. Wakil Menteri Hukum jejak kaitannya. Berhasil diedit. Jejakan kaitannya telah dibuat. Bodoh. Lihat saja, gimana kau melaporkanku, orang istimewa. Semalam di pesta, Wakil Menteri Hukum Hakim Muda Satria juga ada. Pasti dia juga mendengar ucapan lancang adik ketiga. Yang Mulia, semalam hamba memang melihat Yang Mulia putera ketiga mabuk. Lagi pula, Yang Mulia, kemarin hamba memang minum berlebihan. Tapi hamba takkan pernah berkata semarah itu. Kau, kakak kedua, kau mahu memaksa adik ketiga. kau! Menteri Satria, jelaskan. Semalam, siapa yang mabuk dan bicara sembarangan? Siapa? Bilang apa? Kita bersatu, merencanakan rencana besar di hadapan Yang Mulia dan seluruh pejabat. Jelaskan sekarang. Cincin ini. Adik ketiga, menyerahlah. Ucapanmu semalam, Wakil Menteri Hukum dengar jelas. Masih mau mengelak? Ibunda Maharani, Ananda sarankan segera penjarakan adik ketiga. Interogasi ketat. Satria, putera kedua menuduhmu. Semalam kau ada dan mendengarnya. Kau, apa yang kau dengar? Yang Mulia, hamba rasa, Yang Mulia,
Putera ketiga tak berniat memberontak. Malah, putera kedua semalam juga berkata, bersatu kita menguasai dunia. Hamba dengar jelas. Apa katamu? Apa katamu? Beraninya kau memfitnahku. Cuaca dingin, jangan kedinginan. Simpan baik-baik. Ini bisa untuk keperluan mendesak. Simpan baik-baik. Kalau nanti lulus, kembalikan saja pada Ibunda, Sri Putri Agung Jayasari. Putri Agung wafat kemarin. Saya sudah lulus, tapi tak bisa hadir untuk balas budi Anda. Yang Mulia, hamba jamin dengan reputasi 10 tahun dan nyawa hamba, putera ketiga takkan berani memberontak. Jika bohong, hamba rela dihukum mati saksama. Kemampuan menulis naskahku ini pasti akan membuatmu terharu. Beraninya kau berbohong di sini. Semalam kau jelas mendengar ucapan Arya Pratama yang sangat lancang. Bicara, apa kau sudah dibayar oleh Arya Pratama? Kau! Kakak kedua mau memaksa aku bicara. Kau katanya orang mabuk jujur. Lalu kenapa semalam kau tak datang? Kenapa semalam tak bicara? Malah menunggu sampai sekarang untuk menangkapnya? Yang lebih konyolnya, kakak mahkota sampai sekarang belum datang. Dia tak bicara apa-apa. Kau malah ribut di sini. Kau bicara apa? Yang Mulia masih ada. Putra mahkota belum bicara. Kau ini siapa? Beraninya menggonggong di sini. Kau lancang, beraninya mengkupat di majelis. Tak pantas. Ibunda Maharani, tenanglah. Masalah ini sangat penting. Ananda mohon, panggil kembali Perdana Menteri Wijaya untuk memimpin sidang. Benar sekali! Perdana Menteri Wijaya adalah pejabat senior, terhormat dan bijak. Juga guru putra mahkota. Jika beliau memimpin sidang, pasti akan adil. Perdana Menteri Wijaya paling adil dan wibawanya cukup untuk menakuti semua pejabat. Mohon Yang Mulia segera panggil Wijaya kembali. Mohon Yang Mulia segera panggil Wijaya kembali. Disetujui. Segera panggil Perdana Menteri Wijaya kembali. Ibunda Maharani bijak. Gawat, Wijaya adalah guru putra mahkota. Beliau sangat menjunjung tata krama. Yang Mulia, jika beliau kembali, takutnya... Adik ketiga, setelah Wijaya kembali, lihat saja para pejabat, siapa lagi yang bisa melindungimu?
Putus asa. Saatnya kau merasakan apa itu putus asa. Sistem, kerjakan. Siap. Edit segera. Target Perdana Menteri Wijaya. Arya, kamu dengar tidak? Wijaya akan kembali. Dia guru putra mahkota. Paling tegas soal tata krama. Orang sepertimu yang berniat memberontak dan menjebak saudara sendiri, Wijaya pasti akan menghukummu. Kakak kedua, bagaimana kau tahu setelah Wijaya kembali, dia tidak menghukummu? Sudah mau mati. Mulutmu masih keras. Ada apa panggilan Yang Mulia? Begitu mendesak. Yang Mulia menyuruh hamba segera menyampaikan agar Wijaya segera datang. Sepertinya ada urusan besar. Oh, iya. Ini aku suruh pelukis terbaik di kota utama melukis lukisan ini. Kau berikan perintah agar seluruh kediaman ini dengan cara apapun mencari orang yang memiliki tanda lahir ini. Aku berutang terlalu banyak pada keponakanku. Berapapun harganya, aku harus menemukan anaknya, melindunginya. Baik, Wijaya. Di umurku ini, aku tak tahu bisa menemukan dia lagi. Kalau ketemu, apapun yang dia mau, akan kuberikan. Kalaupun dia mau seluruh dunia ini, aku akan berjuang untuknya. Yang Mulia, putra mahkota pergi meninggalkan surat. Sudah ke wilayah utara. Apa katamu? Putra mahkota pergi? Ini surat dari putra mahkota, tulisannya sendiri. Bacakan. Adik ketiga cerdas dan berhati mulia. Dia juga disukai para pengikut ibunda. Aku tak pantas dan kurang mampu. Aku minta menjaga perbatasan kerajaan ini. Kuserahkan pada adik ketiga. Jangan dicari. Baik, bagus. Menyerahkan tahta. Arya Pratama, kau tak hanya menyembunyikan jubah naga. Berani memaksa pewaris tahta pergi, mengincar tahta. Ini makar, ini perampasan tahta. Ibunda Maharani, sekarang ibunda dengar kan? Kakak mahkota, dia yang memaksanya pergi. Buktinya sudah jelas. Adik ketiga, sekarang lihat saja kau mau membantah apa lagi. Kau, beraninya kau di depan Ibunda Maharani dan para pejabat memukulku. Memukulmu? Memukulmu kenapa? Berisik lagi, merengek-nyengek, akan kupukul lagi. Kalau Wijaya kembali, aku tamat. Wijaya adalah guru putra mahkota. Dia anggap putra mahkota seperti anaknya. Arya Pratama memaksa putra mahkota pergi. Kalau Wijaya kembali, dia tak akan membiarkannya. Yang Mulia, putra mahkota adalah pilar negara. Beraninya dia memaksa putra mahkota turun. Ini kejahatan terberat. Mohon segera dihukum mati. Wijaya kembali. Acara seru akan dimulai. Hamba Wijaya. Salam hormat Yang Mulia. Perdana Menteri datang di waktu yang tepat. Arya Pratama menghalangi putra mahkota, menggoyahkan dasar negara. Hukumannya mati. Mohon Yang Mulia, berikan keadilan. Yang Mulia sendiri yang menjadi putra mahkota, menganggapnya seperti anak sendiri. Tindakan Arya Pratama ini adalah penghinaan terhadap Istana Timur yang sungguh keterlaluan. Mohon Wijaya, sebagai guru putra mahkota dan Perdana Menteri, berikan keadilan. Wijaya, mohon bijaklah. Putra mahkota pergi meninggalkan surat. Benar-benar aneh. Tapi hanya dengan surat itu langsung dihukum. Ini tidak adil. Wijaya, putra mahkota diusir Arya Pratama dan meninggalkan surat turun tahta. Wijaya, kau guru putra mahkota. Katakan, Arya Pratama ini harus dihukum bagaimana? Yang Mulia ketiga, hamba mendidik putra mahkota belasan tahun. Seperti anak sendiri. Kau usir putra mahkota, menggoyahkan negara. Kau tahu apa hukumannya?
Hari ini, kau harus menjawab rakyat seluruh negeri. Menjebak pewaris tahta, menggoyahkan negara. Menurut hukum, masuk penjara istana dan dihukum mati. Semua dengar? Bawa pemberontak ini, seret ke penjara istana dan siksa sampai mati. Hei, tunggu. Masih berakting ya? Kau mau nyawaku kan? Sedih. Bunuh aku sekarang. Ayo. Apa? Ini. Paman. Akhirnya Paman datang menemui saya. Jayasari, Saya yang bandel. Sampai melukai hati Paman. Saya tak seharusnya demi pria itu. Saya putus hubungan dengan Paman. Apalagi demi dia, saya kabur. Membuat keluarga Wijaya tersebut. Jayasari, Paman yang salah. Seharusnya tak marah padamu. Bahkan saat kamu melahirkan, Paman pun tak datang. Aman. Sudah berlalu. Aku serahkan anakku kepada adik putri. Adik putri sudah janji akan memasukkannya ke daftar kerabat. Dia akan menjadi putra kerajaan yang sah. Anakku, Ini ada tanda lahir layang-layang. Jayasari, mohon Paman, lindungi dia. Jaga dia. Jangan biarkan orang lain menindasnya. Jayasari. Paman minta maaf. Paman janji. Paman pasti akan melindungi anakmu. Jayasari. Kamu. Paman Agung di istana menjadi saksi. Begitu skenario ini keluar, siapa yang berani? tanda lahir ini, kok kamu punya? Aku tanda lahir. Tanda lahirku ada dari kecil. Dulu ibuku selalu melarangku menunjukkan. Yang Mulia, Putra Mahkota, alasan kepergiannya belum jelas. Suratnya masih perlu diperiksa. Tapi hamba bersedia menjamin dengan jabatan hamba. Yang Mulia ketiga tidaklah tak setia atau pengkhianat. Sebelum alasan ini terungkap, siapapun yang berani sentuh Yang Mulia ketiga, mohon pecat hamba. Wijaya, kamu gila. Demi pengkhianat ini, kamu rela turun dari jabatan, melindunginya begini. Antara kalian berdua, apa ada sesuatu yang tidak terlihat? Yang Mulia kedua, Anda lancang di hadapan, menghina hamba, menghina kerajaan. Menurut hukum, harus dipukul. Kau beraninya, Ibunda! Tolong aku, Ibunda! Lepaskan! Yang Mulia. Cukup. Bawa Arya Pratama ke aula samping, awasi ketat. Soal ini kita bahas nanti. Berhenti. Yang Mulia kedua, Bagas, lancang di hadapan, mengacaukan majlis, menghina menteri, menghina kerajaan. Jika tak dihukum, tak adil bagi langit, hukum negara tak berlaku. Kau. Mohon perintah Yang Mulia, hukum 50 pukulan sebagai peringatan.
Disetujui. Serik keluar. Eksekusi. Jangan, Ibunda. Aku ini anak kandungmu. Jangan. Ibunda juga lihat, di mata Wijaya itu tak ada ibunda sama sekali. Kalau bukan karena Bibi Jayasari, tahta ini... Cukup! Saya tahu. Tapi Ibunda, Raden Arya Pratama itu ancaman. Hari ini dia berani menyuruh Ibunda memukulku, besok dia berani merebut tahta. Tapi dia kan anak yatim, Jayasari. Anak yatim, terus kenapa? Tahta lebih penting. Ibunda, dia tak bisa dibiarkan lagi. Apa karamu? Bukankah Raden Arya Pratama terobsesi dengan Putri Anindya? Suruh saja Anindya memaksanya mengaku dan meminta menjadi rakyat biasa. Demi Anindya, dia mungkin setuju. Pergi. Jangan gagal lagi. Anak mengerti. Akan kubuat si pecundang itu takkan bisa bangkit lagi. Yang Mulia, Putri Anindya datang dengan Pangeran Muda. Putri daerah menyuruh Anda segera menjemputnya. Dan soal kejadian di majelis hari ini, Anda harus tulis surat pengakuan, lalu bunuh diri untuk membuktikan kebenaran. Jangan seret mereka. Apa katamu? Ada wanita bawa anak, minta aku mengaku, lalu bunuh diri. Benar, Yang Mulia. Ini izin Yang Mulia. Kalau tahu diri... Hei, gila ya? Budi, aku belum beres denganmu. Kamu dan putra kedua bersekongkol untuk menjebakku. Senang ya? Yang Mulia, apa maksud Yang Mulia? Hamba tak mengerti. Hamba sangat setia pada Yang Mulia. Setia? Lalu menyuruhku ke sana? Kau kira aku masih seperti dulu? Orang bodoh yang bisa kalian mainkan? Yang Mulia, hamba minta Yang Mulia sadar. Maharani yang berkuasa. Yang Mulia selamat dari sidang hari ini. Sudah sangat beruntung. Putri daerah menyuruh Anda bunuh diri untuk menjaga kehormatan jasad Anda. Jika Anda masih keras kepala, itu baru benar-benar durhaka. Durhaka apanya? Ampuni hamba Yang Mulia, hamba takkan berani lagi. Anda lihat saja, hamba sudah melayani Anda bertahun-tahun. Ampuni nyawa hamba. Baik, mengingat kau sudah melayani aku bertahun-tahun, kupersilahkan kau hidup. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, pasti kubunuh kau. Paham. Mulai sekarang, hamba pastikan Anda takkan melihat hamba lagi. Dasar pecundang, penakut, cuma berani pukul aku untuk melampiaskan amarah. Akhirnya tetap melepaskanku. Akan kuberitahu putra kedua dan putri daerah, lihat saja nanti. Budi, kebetulan sekali kita bertemu lagi. Yang Mulia, aku, baru saja aku menoleh, kamu sudah muncul. Ini nggak dihitung, nggak boleh dihitung. Tadi aku bilang bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Pengawal! Seret si pengkhianat ini yang bersekongkol dengan orang luar untuk menjebak tuannya. Seret dia keluar! Jangan! Yang Mulia! Ampuni saya, Yang Mulia! Cuma dokumen Perdana Menteri masih kurang. Pejabat sipil tak bisa menandingi senjata. Harus carikan kuasa militer. Sistem, aktifkan. Sistem. Sekarang, berapa pasukan yang ada di istana? Pasukan istana, prajurit perbatasan,
dan semua pasukan di seluruh wilayah. Pasukan istana 80.000, prajurit perbatasan utara 300.000, pasukan selatan 200.000, pasukan barat 150.000, armada laut timur 70.000. Prajurit perbatasan utara 300.000. Bagus, inilah pasukan yang aku mau. Pasukan istana 80.000, prajurit perbatasan utara 300.000. Aku mau 300.000 prajurit perbatasan ini. Oh, bukan. Semua pasukan di dunia saat mendengar nama Ibunda langsung lemas. Edit selesai. Ting, edit selesai. Menghasilkan. Sri Putri Agung Jayasari. Tautan jejak. Sudah. Dengan pasukan, seluruh dunia jadi milikku. Arya, beraninya kamu. Keluar kau. Putri Anindya, pribadi awalmu memang mengejarmu, tapi aku bukan. Hari ini akan kutunjukkan padamu apa itu lelaki perkasa. Raden Arya Pratama, di siang bolong. Beraninya kau pakai hukum sendiri. Apa kau tak kenal hukum? Hukum? Aku itulah hukumnya. Tadi di majelis kerajaan kau memalukan kerajaan, membuatku ditertawakan saudari-saudariku. Beraninya kau menyebut dirimu hukum, memalukan. Arya, dengar ya. Urusan hari ini Yang Mulia sudah setuju. Kau tahu diri, segera tulis surat pengakuan, lalu bunuh diri. Kalau tidak, Satutra kedua panggil pasukan istana, kamu mau mati pun takkan semudah itu. Putri daerah lagi. Dulu, Yang Mulia berlutut di luar ruang kerja 3 hari 3 malam, memohon raja terdahulu untuk memberinya gelar. Berhasil memberinya gelar seorang putri selir menjadi putri daerah. Aduh, konyol sekali. Kalau hari ini Yang Mulia tunduk lagi pada wanita ini, aku, Satria, meskipun harus mengorbankan jabatanku, aku akan masuk dan membangunkan dia. Surat pengakuan, lalu bunuh diri. Sudah tahu, kenapa masih melamun? Cepat. Berisik. Dasar pecundang, beraninya kau pukul aku. Aku ini putri daerah. Pukul kau terus, Nabe. Jabatan putri daerahmu itu, aku yang memberikannya. Hanya anak pelayan, beraninya membentakku. Terus kenapa? Yang Mulia dan putra kedua sudah tak tahan lagi padamu. Kalau kau tak mau menulis surat pengakuan, tunggu pasukan istana hancurkan tempat ini. Kau tak akan punya kuburan. Surat pengakuannya, aku tulis. Aduh, Yang Mulia, dia tetap saja tidak berubah. Dengar ya, demi seorang wanita, dia bahkan tega melepas semua harkat dan martabatnya. Keturunan Jayasari. Ternyata begitu pengecut. Harusnya begini dari awal, cepat tulis. Setelah selesai, aku mohon pada Yang Mulia untuk memberimu kematian yang cepat. Ibunda, apa dia akan seperti dulu lagi, berlutut sambil menyerahkan surat pengakuan? Orang seperti itu memang tak berguna. Setelah paman kedua jadi raja, ibu akan suruh dia menjadikanmu adipati. Nanti, Arya, kau gila! Saya akan segera menulis surat penyesalan. Menyesal pada seluruh rakyat. Salah saya. Terlambat naik tahta. Sehingga pengkhianat merajalela. Orang jahat merajalela. Arya, beraninya kau memakainya. Kau, ini kejahatan yang menghukum mati 9 turunan. Gila, cepat lepas. Arya. Berisik! Pengawal istana, maju! Hormat Yang Mulia, siap melayani. Ternyata rumornya benar. Sri Putri Agung Jayasari memimpin pasukan istana 20 tahun. Ibunda kau ternyata mewariskan mereka semua padamu. Mereka berdua menerobos kediaman putra kerajaan, berteriak dan menghina, mengganggu Yang Mulia. Bukan, mengganggu aku. Bahkan berkata lancang, menuduhku memberontak, menyinggung kemuliaan. Tangkap mereka. Lepaskan aku! Lepaskan! Anindya, demi hubungan kita yang lama, aku bisa memberimu pilihan. 1 kabar baik, 1 kabar baik, dan 1 kabar buruk. Kabar baik. Mohon ampun Yang Mulia. Kabar baiknya, aku sangat berhati baik. Aku tak pernah memukul wanita dan anak-anak. Tak memukul wanita dan anak-anak.
Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. Aku tahu kau masih punya hati. Tapi kabar buruknya, sayangnya kau bukan anak kecil. Dia juga bukan wanita. Bawa mereka pergi. Jangan, Arya, kamu tak boleh begini padaku. Yang Mulia tak akan membiarkanmu. Putra kedua sudah datang dengan pasukan istana. Cuma orang-orang yang ditinggalkan ibumu tak ada apa-apanya. Kamu pasti akan hancur. Kalau begitu, maka aku akan menemuinya. Bibi agungku, Maharani Arya! sekarang. Beraninya kamu! Bagus. Arya, menyimpan gaun naga diam-diam, malah berani memakainya terang-terangan. Ini bukti nyata perbuatan makar. Arya, kau bersekongkol dengan mantan pasukan istana, membentuk pasukan pribadi dan berniat berbuat jahat. Sekarang bukti dan saksi sudah ada. Apa lagi yang mau kau katakan? Yang Mulia, masih ada yang aneh. Wijaya, kau masih melindungi pemberontak ini? Sampai kapan? Dia memakai gaun naga, menggerakkan pasukan istana diam-diam. Memangnya bukan untuk merebut tahta? Ini perbuatan makar. Bukti dan saksi sudah ada. Cukup. Siapapun yang berani membela berarti menentang Yang Mulia. Pengawal, tangkap pemberontak Arya. Singkirkan gaunnya, jebloskan ke penjara. Adik ketiga, gak nyangka kan? Akhirnya aku menang. Kamu pikir dengan sisa pasukan ibumu, para pengikutnya bisa membalikkan keadaan? Atau kamu pikir si tua bangka Wijaya itu bisa menyelamatkanmu? Mimpi saja. Jujur saja, semuanya sudah kusiapkan. Hari ini kamu akan sakit parah, mati mendadak di penjara. Besok, Departemen Hukum akan menyerahkan surat pengakuanmu. Isinya, kamu sadar dosamu berat, lalu bunuh diri. Wah, kenapa diam saja? Takut? Atau akhirnya pasrah juga ya? Nikmati saja sisa waktumu. Komandan Chandra, bunuh dia. Lakukan bersih-bersih. Nanti, aku takkan mengecewakanmu. Siap. Sistem kerja. Edit komandan istana, edit kehidupan Chandra, buat dia menjadi senjataku, saya jadi... Diterima, edit berhasil, edit selesai, komandan istana Chandra dihasilkan, memori terkait, sudah dihasilkan, komandan istana Chandra, dan jejak pengikat, memori terkait, dan jejak pengikat. Komandan Chandra, ibunda memintaku bertanya. Pada malam hujan 15 tahun lalu, setengah liontin kerajaannya, apa masih kamu simpan? Bagaimana kamu tahu? Kok kamu tahu? Kok kamu tahu soal liontin itu? Chandra, kenapa diam saja? Bunuh dia! Barangnya di bajuku, lihat sendiri. Ini liontin pribadi Putri Agung. Putri Agung, dia mencuri harta di kediaman. Harus dihukum mati. Aku tak mencuri. Liontin ini warisan ibunda sebelum meninggal. Kalian memfitnahku. Lepaskan.
Kalian salah lihat. Liontin ini aku yang memberikannya. Tapi... Kenapa? Perkataan saya tak berlaku lagi. Hamba tak berani. Hamba permisi. Pegang. Mulai hari ini, kamu pengawal pribadi saya. Takkan ada lagi yang berani mengusikmu. Kenapa? Kenapa selamatkan aku? Saya butuh sebilah pedang. Pedang yang hanya taat pada saya. Pedang yang tak takut darah. Berani menjadi pedang ini? Jika Yang Mulia bisa beri saya keadilan. Saya tak hanya bisa beri kau keadilan, tapi juga bisa membuatmu menginjak atas kepala mereka yang memfitnahmu. Yang Mulia mau apa? Liontin ini, saya membelahnya. Ambil separuh ini. Kedepannya, jika ada orang membawa separuh yang lain mencarimu, dia adalah orang di dunia ini yang paling saya percayai. Seperti kamu setia pada saya, setia padanya. Kandra, seumur hidupku bersumpah akan mengikuti Putri Agung. Jika melanggar sumpah, biar mati ku cabut. Jangan-jangan kau Putri Agung Jayasari dan Jenderal Wirawan Panglima Suatan, anak kandung mereka? Ini... Kandra, Komandan, menghadap Tuan Muda. Menurut wasiat Putri Agung, akan berkorban sekuat tenaga tanpa ragu. Bagus. Sekarang, bunuh dia. Siap. Jangan! Jangan, Arya, Chandra. Kalau berani bunuh aku, Ibunda Maharani akan habisi 9 turunan kalian. Pengawal! Putra kedua, jangan sia-siakan tenaga. Lapisan penjara ini sejam yang lalu sudah kuisi semua orangku. Berhenti! Jangan bunuh dia! Arya. Aduh, jangan bunuh. Paman Agung, Satria, kenapa kalian di sini? Sekarang belum waktunya membunuhnya. Ini kenapa? Aduh, Yang Mulia. Baru dapat kabar. Ibunda Putri Anindya. Ya, Nyai Agung Anindya itu sudah tiba di gerbang istana. Dulu saat raja terdahulu masih ada, Nyai Agung Anindya itu, dia bahkan berani tabrak kepalanya ke tiang. Kalau sekarang dia dengar kamu memukul putrinya dan cucunya di depan umum, dan kamu bunuh putra kedua, ini akan sulit. Jadi kalau aku bunuh dia, kalaupun aku keluar dari penjara, aku juga akan... Siap. Kakak kedua. Kau dengar? Kau selamat. Makasih adik ketiga. Makasih Wijaya. Tapi, hukuman mati terhindar. Tapi kau takkan lolos. Kamu apa? Potong urat tangannya. Biar dia tak bisa pegang pedang lagi. Siap. Jangan. Ini... Ibunda, Raden Arya Pratama sekarang benar-benar keterlaluan. Dia tidak hanya memukul Putri Anindya di depan umum, dia juga melumpuhkan tangan kananku. Buktinya? Bukti, Perdana Menteri Wijaya dan Hakim Muda Satria, semua orangnya Arya. Aku... Payah! Semua payah!
Satu Arya saja tak bisa ditangani. Aku juga tak menyangka dia sekarang seperti jadi orang lain. Perdana Menteri Wijaya dan pasukan istana sekarang sudah terang-terangan berpihak padanya. Ibunda, tenanglah. Aku punya rencana. Katakan. Aku sudah menyiapkan semuanya. Besok pagi, beberapa pengawas dan wakil menteri akan mengadukan Arya atas 3 kejahatan besar. Pertama, memakai gaun naga, melanggar tata krama dan makar. Kedua, menampar putri daerah, melukai kerabat istana. Ketiga, mengerahkan pasukan istana berniat jahat. Benar, saat itu buktinya pasti kuat. Kita lihat saja bagaimana dia membantahnya. Setelah dia diadukan, Ibunda langsung titah untuk menangkapnya. Jika Wijaya dan yang lain berani, mereka akan dianggap setara. Seingatku, Jenderal Anindita juga akan kembali melapor, kan? Sudah, saya kirim orang menjemputnya. Aku akan ceritakan bagaimana dia di depan umum memukul adiknya dan keponakannya tanpa melewatkan satu kata pun kepada Jenderal Anindita. Baik. Arya, majelis pagi ini pasti ada masalah. Hati-hati sekali. Tenang, Paman Agung. Ada musuh, ada pertahanan. Ada air, ada tanah. Ayah, berhenti! Arya Pratama, hentikan! Arya! Dasar anak kurang ajar, Anindya, putriku, putri daerah, kerabat istana. Beraninya kau memukulnya, beraninya! Karena dia nekat masuk ke diamanku, mengumpahku, bahkan memaksaku bunuh diri. Aku putra kerajaan, dia hanya wanita kerabat kerajaan. Melawan atasan, memukulnya itu sudah ringan. Itu salahmu sendiri. Siapa suruh kalian celakai keluarga Anindya? Dasar tak tahu diri. Harusnya kau... Ni Agung, jaga mulutmu. Kenapa? Beraninya kau pukulku. Sini, pukul sini. Berani sentuh aku langsung menabrak di depan aula utama istana. Aku akan membuat seluruh dunia tahu, putra kerajaan, bagaimana kau menindas orang tua. Nyai Agung, jaga ucapan. Yang mulia, jangan. Kau. Coba saja sentuh aku. Ya sudah, akan kucoba. Lagi pula, ini pertama kali aku dengar permintaan sehina ini. Ibu! Beraninya kau pukulku? Sudah dipukul, ya sudah. Dengar ya, cara manja karena tua itu di depanku percuma. Arya Pratama, akan kubunuh kau. Aduh, jangan tabrak sini. Tiangnya di atas itu keras. Tabrak tiang itu saja. Aduh, Imi, Pak Adil. Putra kerajaan memukul orang tua. Raja terdahulu, tolong buka mata Anda. Bagaimanapun, Nyai Agung Anindya tetap orang tua. Bagaimana bisa Yang Mulia ketiga memukulnya di depan umum? Benar, apalagi Anda juga ayah kandung anak putri Anindya. Perbuatan ini tak lebih baik dari binatang. Ayah kandung, pribadi awal. Masih ada sejarah gelap begini. Asal sejarah gelap, semua ku atur. Sistem. Kerja. Sistem. Anak Anindya. Sebenarnya anakku. Memori pecah meluncurkan. 5 tahun lalu, setelah pribadi awal mabuk, Memang dengan Putri Anindya berada dalam hubungan intim. Tapi memori kabur. Di masyarakat, kejadian ini disebut Anda dan Putri Anindya. Tapi memori kabur. Di masyarakat, kejadian ini disebut Anda dan Putri Anindya berselingkuh dan punya anak. Artinya, hal ini sulit dijelaskan. Siapapun bisa menghujatku. Lebih tepatnya, ini sejarah kelam yang bisa diedit. Lebih tepatnya, ini sejarah kelam yang bisa diedit. Kalau begitu, edit saja. Edit soal anakku dan Anindya. Beri mereka fakta yang lebih kejam dan liar. Edit saya Putri Anindya telah dibuat. Edit saya Putri Anindya telah dibuat. Memori terkait jawab terkait. Arya Pratama, jawab. Kenapa? Berani berbuat, tak berani mengaku. Akan kuadukan pada Maharani. Akan kubuat seluruh dunia tahu. Apa sebenarnya kamu itu? Baiklah, kalau begitu, adu saja. Justru aku ingin semua orang lihat isi surat ini. Kok kamu punya ini? Ini
Ibu sungguh mau mengirimku ke villa. Kau tak tahu villa, gimana sembunyikan perutmu? Setelah anakmu lahir, bilang saja lahir prematur. Surat ini akan kuantar ke kediaman putra kedua, ke tangan pengelola Jaya. Di luar kota, dia punya villa. Dia akan menempatimu. Tapi putra kedua sama sekali tak mau mengaku anak ini. Harus terima. Setelah anaknya lahir, dia akan jadi putra sulung. Putra kedua. Pengawal, kirimkan malam ini. Serahkan langsung ke Jaya. Bilang padanya, jaga putri daerah baik-baik. Kalau sampai bocor, bahkan sedikit. Paham. Tidak mungkin. Dia sudah janji. Dia bersumpah. Kepada pengelola Jaya, Anindya, putri saya hamil anak putera kedua, usia 4 bulan. Mohon atur tinggal sementara di villa luar kota. Apa? Anakmu? Anak putera kedua? Lagi pula, bahkan Nyai Agung Anindya yang sendiri mengirim Anindya ke putera kedua sebagai seleh. Yang mulia, saya salah. Kami tak seharusnya bohongi Anda. Tapi, ini semua karena putra kedua memaksaku. Ibunda saya juga. Demi keluarga Anindya, ampuni kami, tolong. Tidak mungkin. Ini, surat ini palsu. Arya Pratama yang memasukkannya. Aku mau temui Yang Mulia. Aku mau Yang Mulia memberiku keadilan. Kamu, bangun. Aduh, para tuan, Anda harus percaya saya. Surat ini pasti palsu. Arya Pratama memalsukannya untuk lolos dari hukuman. Baik, kalau begitu, kita temui Yang Mulia. Pas sekali, biar Yang Mulia lihat anaknya yang baik, putra kedua, bersekongkol dengan keluarga Anindya, menjual saya dan menggunakan anak haram untuk memfitnah saya. Kau! Pengawal, bawa mereka berdua ke aula. Arya Pratama, kau mengaku bersalah? Kami menuntut Raden Arya Pratama atas 3 kejahatan. 3 kejahatan. Pertama, menyimpan gaun naga, melanggar tata krama, berniat memberontak. Kedua, menganiaya putri daerah di publik, menyakiti kerabat istana, melanggar tata krama. Ketiga, menggunakan pasukan istana sembarangan, berniat jahat, harus dihukum mati. Mohon Yang Mulia segera titah hukum berat pemberontak Pratama Wirawan untuk tegakkan hukum negara. Buat. Lanjutkan. Kalian berdua di depan majelis kerajaan berani-beraninya memfitnahku. Mohon Yang Mulia segera titah hukum berat pemberontak Arya Pratama untuk tegaknya hukum negara. Arya Pratama, kewenangan pejabat wanita dalam politik adalah titah Yang Mulia, mewakili raja mengawasi para pejabat. Beraninya kau. Kau tak bisa melawan hukum negara. Kewenangan dari Maharani, apa hebatnya? Sistem kerja. Para pejabat wanita berisik sekali mau ikut campur politik. Maharani sehebat apapun, apa bisa lebih hebat dari pendiri kerajaan atau dari hukum besi kerajaan ini? Sistem, tetapkan aturan baru, aturan leluhur. Setiap pejabat wanita yang mengadukan putra kerajaan di majelis, siapapun yang melanggar, semua dihukum mati. Diterima. Edit selesai. Ding ding ding. Edit selesai. Telah dibuat cicak terkait. Arya Pratama, para menteri bersatu mengadukanmu. Semua kejahatan berat, buktinya tak terbantahkan. Kau, apalagi yang mau kau katakan? Kalian berdua, berani-beraninya kalau didukung Maharani, berani-beraninya meladukanku. Apa kalian sudah lupa? Di bawah plakat itu, Raja leluhur meletakkan hukum besi. Hah?
Lihatlah baik-baik. Inilah akibatnya. Hukum besi pendiri kerajaan, pejabat wanita dan pelayan istana yang berani mengomentari garis keturunan kerajaan. Hari ini hanya dia yang dihukum. Ini anugerah. Ingat baik-baik. Papan ini adalah hukum besi nomor 1. Maharani memberimu kuasa mengawasi para pejabat. Tapi jika berani pada kerabat istana, mengajukan surat tuntutan, ini akan jadi nasib kalian dan seluruh klan kalian. Ampuni kami, Yang Mulia. Ampuni kami, Yang Mulia ketiga. Kami bodoh, lupa aturan leluhur ini. Kami takkan berani lagi. Berilah ampun, Yang Mulia. Berilah ampun, Yang Mulia ketiga. Yang Mulia, aturan leluhur menyatakan harem, pelayan, pejabat wanita yang berani di aula utama istana menuntut garis keturunan kerajaan tanpa alasan dianggap makar. Segera dipancung tanpa ampun. Habisi 3 klannya. Mohon Yang Mulia, tegakkan hukum negara, bersihkan lingkungan raja. Kami mohon Yang Mulia, tegakkan hukum, bersihkan lingkungan raja. Pengawal, para penjahat yang melanggar aturan leluhur dan memfitnah putera kerajaan. Tangkap mereka. Lepaskan seragamnya, jebloskan ke penjara. Hukum besi pendiri kerajaan, hukum tegas. Bangunlah. Ibunda Maharani, hukum negara sudah ditegakkan, lingkungan raja sudah bersih. Tapi, Rajan Arya Pratama, kau menganiaya Putri Anindya di depan umum, menghina Nyai Agung Anindya. Kekerasan ini merusak nama baik kerajaan, menindas kewajiban berbakti. Hal ini harus dihukum bagaimana? Suruh Nyai Agung Anindya masuk. Yang Mulia. Yang Mulia, tolong bela hamba. Raden Arya Pratama ini, dia bukan hanya memukul hamba, tapi juga memasukkan surat untuk memfitnah putra kedua. Dia ingin menghancurkan keluarga Anindya Tami. Yang Mulia, kakak hamba, Jenderal Anindita, Panglima Agung Barat, besok akan kembali untuk melapor. Jika dia tahu hamba dan anak hamba ditindas, dia pasti akan membelanya. Apa? Jenderal Anindita mau kembali. Dia memimpin 150,000 pasukan barat. Jasanya besar. Bahkan Yang Mulia juga harus menghargainya. Ini masalah besar. Jenderal Anindita beda dari Anindya. Sifatnya keras dan sangat membelanya. Putra ketiga ini, dia salah lawan. Arya, berlututlah dan minta maaf sekarang. Masih sempat. Kalau tidak, tunggu putriku Anindita kembali. Baik, kalau begitu kita tunggu Anindita kembali. Kau tak takut padanya? Kenapa aku harus takut? Aku takutnya dia tak kembali. Sistem. Siap. Jenderal Anindita ini keras dan setia. Jika diedit langsung, bisa jadi sebaliknya. Tapi pasukan baratnya bisa jadi tidak solid. Sistem, editlah para jenderal kunci pasukan barat ini. Siap, edit berhasil. Semua jejak hubungan. Ping, edit berhasil. Sudah otomatis dibuat. Jejak hubungan sudah otomatis dibuat. Jaringnya sudah siap. Arya Pratama menganiaya kerabat senior di depan umum, membuat surat palsu untuk menjebak kakak. Semua tuduhan ini kau mengaku atau tidak? Yang Mulia, Nyai Agung Anindya dan Putri Anindya mencoba menerobos kediaman putra ketiga terlebih dahulu, lalu berkata kasar. Putra ketiga hanya membela diri. Soal surat rahasia itu, Yang Mulia, keasliannya belum terverifikasi. Mohon Yang Mulia memahami. Wijaya, wakil Satria. Saya tanya Arya Pratama. Tidak
Tidak. Adik ketiga, jangan lancang. Ini surat pengakuan. Tanda tangani sekarang. Mungkin ibunda masih akan demi hubungan keluarga memberimu jalan hidup. Kakak ketiga, mengaku saja. Kakak kedua benar, asal kau mengaku sekarang. Melepaskan status putera kerajaan dan menyesal di Dewan Kerabat Kerajaan, Ibunda Maharani berbelas kasih. Pasti akan memberimu ampun. Adik keempat, kau pura-pura peduli padaku. Aktingmu sungguh hebat. Kakak ketiga, apa maksudmu? Aku tulus peduli padamu. Peduli padaku? Peduli padaku? Kau suruh Anindya dan Nyai Agung Anindya untuk memaksaku bunuh diri. Lalu kau fitnah aku, membuatku mati. Ini namanya peduli. Kakak ketiga, apa kau mau melawan titah? Melawan titah? Aku melawan. Lalu kenapa? Cuma ini, masih mau aku tanda tangan. Arya Pratama, beraninya kau merobek surat di hadapan Yang Mulia? Melawan Yang Mulia, hukumanmu bertambah. Yang Mulia, lihat ini. Arya Pratama ini sangat sombong. Dia tidak hanya memukul hamba di depan umum, bahkan surat di hadapan Yang Mulia, beraninya dia robek. Yang Mulia, belalah hamba, Yang Mulia. Yang Mulia, Jenderal Anindita, Panglima Barat Jenderal Anindita sudah tiba di luar kota dengan pasukan pribadinya. Sekarang sudah di luar gerbang istana. Kakak ketiga, kau dengar? Jenderal Anindita segera tiba. Kau masih punya kesempatan untuk mengaku. Kalau tidak, saat Jenderal Anindita tiba, melihat kau begitu sombong, kau fikir kau masih punya jalan keluar? Salah? Aku bersalah apa? Baiklah, karena kakak kedua dan adik keempat mau mengadu, Yang Mulia, kalau begitu, hamba juga mau mengadu. Kau mau mengadu? Kau merobek surat melawan titah, melawan Yang Mulia. Kau mau mengadu siapa? Aku mengadu putera kedua, Bagas, berselingkuh dengan wanita kerabat kerajaan dan menipu Yang Mulia. Putera keempat, Surya, menjebak saudara dengan niat jahat. Kau, omong kosong! Mohon Yang Mulia, belaklah hamba, belaklah nama baik kerajaan, belaklah hukum Nusantara Raya. Panglima Barat Jenderal Anindita tiba. Hamba, Anindita, kembali atas titah, menghadap Yang Mulia. Jenderal Anindita, bangunlah. Kamu datang di waktu yang tepat. Hamba di luar aula, sudah mendengar. Arya Pratama, kau menghina ibunda hamba, menindas adik kandung hamba, bahkan merusak nama baiknya dan memburukkan reputasinya. Apa hukumanmu? Anindita, kau bawa senjata ke hadapan, menunjuk pedang pada putra kerajaan. Kau mau memberontak? Kakak harus membelaku. Arya Pratama memukulku. Dia bilang aku dan putra kedua, anak kita. Padahal kita bersih. Aduh, benar Anindita. Dia menindas adikmu sampai begini. Bahkan nama baik keluarga Anindya juga hancur. Kamu tak bisa diam saja. Jenderal Anindita menjaga wilayah barat, berjasa besar dan merupakan pilar negara. Hari ini adiknya ditindas. Jika pelakunya tidak dihukum berat, bukankah akan membuat prajurit perbatasan kecewa? Kakak ketiga, cepatlah minta maaf pada Jenderal Anindita dan tutri daerah. Mungkin Ibunda Maharani akan mengampunimu. Kau dengar, Arya Pratama, berlututlah sekarang, sujud minta maaf pada adikku dan turunkan dirimu menjadi rakyat biasa. Kau tidak, pedangku tak kenal putra kerajaan. Kalau aku tak mengaku? Baik, kalau kau tak mengaku dan tunduk, ini pasukan baratku. Petisi darah dari 100.000 prajurit. Di atasnya ada 327 jenderal dan 8.000 prajurit yang tanda tangan. Juga cap darah. Kalau kau tak mengaku, mereka akan demi aku, demi jenderal terhormat mereka, minta keadilan.
Arya Prakama, hari ini kalau tak beri aku penjelasan, aku akan turun jabatan, serahkan kuasa, panggil pasukan barat, lapor ke istana, minta seluruh rakyat menilai keadilan. Memangnya putra kerajaan lebih berharga atau darah dan keringat pasukan barat dan kesetiaan kami? Jenderal Anindita, benar. Kalau prajurit perbatasan jadi kecewa, siapa lagi yang akan menjaga Nusantara Raya? Kakak ketiga, sebelum sidang pagi, Ibunda Maharani sudah mengirim orang untuk menggeledah kediamanmu. Buktinya pasti segera ditemukan. Nanti semua dosamu akan dihukum. Kakak ketiga, saat itu kau tak akan sempat mengaku. Prajurit memohon, tak bisa melawan suara rakyat, tak bisa melawan pasukan. Kali ini, putra ketiga sudah genting. Arya, kalau kau mengaku sekarang, aku masih bisa beri kau kehormatan. Kehormatan. Hanya dengan kertas-kertas ini, kau bilang mau beri aku kehormatan dan mau menghukumku. Kau masih terlalu dini. Arya, bahkan surat darah prajurit perbatasan, kau berani injak-injak. Masa kau mau melawan seluruh prajurit? Arya, beraninya kau menghina surat darah pasukan barat. Hari ini, kalau tak aku bantai kau, bagaimana aku bisa menghadapi prajurit pasukan barat? Prajurit, dengar perintah, bunuh! Semua. Kenapa buru-buru membela pembunuh seluruh keluargamu? Kau, apa katamu? Bunuh seluruh keluarga? Yang Mulia, di kediaman putra ketiga, saya temukan banyak barang terlarang. Juga menangkap seorang pelayan tua licik yang mencoba membakar bukti. Barang terlarang. Jenderal. Wakil Komandan, kau kenal orang ini? 15 tahun lalu, pembunuh seluruh keluarga. Dari 3 pembunuh hitam, kamu pemimpinnya. Parut di wajahmu ini, sebelum ayahku tewas, diparut dengan golok. Kau jadi abu pun, aku tetap kenal kau. Jenderal, ampuni kami, Jenderal. Dulu Jenderal Anindita memasakkan kami. Katanya ayahmu mengetahui dia dan bangsa barat melakukan penyeludupan senjata. Harus dibunuh. Jangan ngawur. Anindita, ternyata kau. Yang Mulia, liontin ini ditemukan dari pelayan tua ini. Terukir di atasnya, penjaga Anindita. Anindita, 10 tahun aku membela wilayah barat bersamamu, hidup mati. Kau tega membunuh seluruh keluargaku, memusnahkan klan kami. Nugraha, dengarkan aku. Jelaskan apa? Kita menulis surat darah untuk melindungi tanah air, menjaga perbatasan, bukan untuk orang sepertimu, pengkhianat negara, bajingan yang membantai pasukanmu. Barang kotor ini aku tak akui. Kami tak akui. Para prajurit, ikut aku kembali. Jenderal Anindita, pasukanmu sepertinya tak nurut padamu ya? Arya Pratama, jangan coba mengadu domba. Urusan hari ini harus kita selesaikan. Menghitung utang. Kau pakai surat darah palsu, mengancam putra kerajaan, bahkan membantai seluruh pasukanmu, juga bersekongkol dengan musuh, menjebak pewaris kerajaan. Bagaimana kau membayarnya? Tunggu, Ibunda Maharani, ini ada yang aneh. Jenderal Anindita lama di perbatasan, setia setulus hati, mana mungkin bersekongkol dengan musuh? Pasti ada yang menjebaknya. Adik keempat benar, layan tua ini asalnya tidak jelas. Wakil Komandan Nugraha sudah lepas kendali. Kalau hanya karena ini, lalu menjatuhkan Jenderal Anindita, terlalu terburu-buru. Yang Mulia, soal persekongkolan belum terbukti. Tapi Anindita memakai senjata, mengancam putra kerajaan, memakai surat darah palsu, mengancam para menteri. Dia tetap bersalah menipu Yang Mulia. Menurut hukum, harus dicabut kuasanya, dijabati dan diserahkan ke Dewan Pengadilan.
Hamba setuju. Jenderal Anindita membiarkan bawahan mengancam sesama pejabat. Bahkan diduga menjebak putra kerajaan. Jika tidak dihukum, hukum negara di mana? Mohon Yang Mulia, berikan keadilan. Mohon Yang Mulia, berikan keadilan. Jenderal Anindita, ada yang ingin kau katakan? Hamba tak ada yang mau katakan. Hamba, Anindita, kurang tegas dalam memimpin, tak bisa mengatur bawahan, bahkan lancang di hadapan Yang Mulia, melawan putra kerajaan. Hari ini hamba mohon mundur dari jabatan Panglima Barat, mengembalikan kuasa militer, menunggu putusan. Disetujui. Yang Mulia, tunggu. Ada apa lagi? Putri Anindya hari ini di aula utama istana menuduh putra kerajaan mengacaukan garis keturunan kerajaan dan terlibat dalam makar. Menurut hukum, harus dicabut gelarnya dan dijadikan rakyat biasa. Kau... Yang Mulia, putra ketiga benar. Putri Anindya bersalah terbukti. Jika tidak dihukum berat, bisa kehilangan dukungan rakyat. Hamba setuju. Aduh, Yang Mulia, jangan Anindya. Disetujui. Putri Anindya, gelarnya dicabut, dijadikan rakyat biasa. Dia dan ibundanya dikurung di Dewan Kerabat Kerajaan. Jangan. Urusan keluarga Anindya selesai. Tapi kasus Arya Pratama belum selesai. Besok pagi akan diadili oleh 3 dewan untuk keadilan. Adab. Majelis dibuka. Hakim Utama Prasetya. Hamba. Hakim Agung Sujana. Hamba. Wakil Kepala Dewan Kerajaan Aditya. Hamba. Kalian bertiga yang mengurus kasus ini. Sidang segera dimulai. Putuskan di sini. Hamba laksanakan. Ibunda Maharani bijak. Sidang 3 dewan adil sekali. Benar. Adik ketiga, jika kau difitnah, kau juga bisa membela diri di sidang. Yang Mulia, Prasetya sangat tegas. Sujana jujur dan lurus. Dan Aditya ini hanyalah kerabat pinggiran. Sidang 3 dewan, kau takkan lolos. Sidang 3 dewan, itu yang kuinginkan. Sistem, bersiaplah. Kubuatkan 3 pengagum paling setia. Sistem, jadikan mereka bertiga jadi penggemar setia ibunda. Jadikan mereka seperti itu. Saat melihatku, mereka ingat ibunda yang rela menyinggung semua demi ibunda. Diterima. Penedikan selesai. Memori dan jejak emosi terkait sudah ditanamkan ke bawah sadar ketiga target. Yang Mulia ketiga, silakan sampaikan kasusnya. 3 Tuan, Raden Arya Pratama membuat jubah naga diam-diam, menganiaya kerabat kerajaan, mengancam pejabat istana. Buktinya sudah cukup, tak perlu banyak bicara. Benar, yang terpenting sekarang adalah membuatnya mengaku dan menandatangani. Yang Mulia, sidang harus dengar kedua belah pihak, itu hukumnya. Yang Mulia ketiga, ada yang ingin disampaikan? Sebelum menyampaikan, saya mau tanya dulu pada ketiga tuan. Apa kalian masih ingat Magnolia Gunung Barat? Tahun ini, apakah mekar indah? Kakak. Kalian kenal Jayasari? Yang Mulia, drama ini baru dimulai. 3 Tuan, jangan tertipu oleh Raden Arya Pratama. Magnolia Gunung Barat apanya? Pasti itu hanya fitnahnya. 3 Tuan, jangan-jangan kalian punya hubungan dengan Bibi Jayasari dan mau melindungi anak durhakanya? Jayasari, setelah aku sukses, pasti akan menikahimu. Aditya, aku ini Putri Agung. Pernikahan tak bisa pilih sendiri. Kalau begitu,
Akan kubiarkan magnolia tumbuh di sini. Saat bunganya mekar, aku akan membawamu pergi. Yang Mulia, hamba bersedia melepaskan semuanya dan mengikuti Yang Mulia seumur hidup. Jenderal Prasetya, Majelis Kerajaan bukan medan perang yang lebih butuh orang seperti anda. Pergilah ke Departemen Hukum. Lindungi untukku keadilan di dunia ini. Lalu Yang Mulia? Lupakan aku. Yang Mulia, puisi Magnolia ini aku tulis untukmu. Syujana, bagus pun puisi ini tak bisa menandingi surat nikah. Lalu perasaanku selama ini? Magnolia runtuh, tinta bersih. Tak menyesal janji di bawah bulan. Yang Mulia, tak perlu sidang lagi. Hamba rasa putra Yang Mulia Jayasari tak mungkin memberontak. Kami dengan nama Tiga Dewan umumkan ke seluruh negeri, putra ketiga Raden Arya Pratama tak bersalah. Siapapun yang memfitnahnya berarti musuh Tiga Dewan dan musuh keadilan dunia. Yang Mulia, saya wakil Kepala Dewan Kerajaan melapor. Putra ketiga Raden Arya Pratama tak bersalah. Saya setuju. Sri Putri Agung Jayasari sangat terhormat. Anaknya pasti bersih. Kasus ini jelas fitnah. Tiga Dewan Kerajaan sudah memutuskan yang memfitnah harus dihukum balik. Mohon Yang Mulia, beri hukum berat pada si pembuat fitnah. Kalian mau memberontak? Putusan apa? Jelas kalian dibayar oleh Arya. Jabatan ini aku tak mau lagi. Bagas, berani lagi memfitnah Putra Jayasari. Kupajang kepalamu untuk Magnolia. Kau. Hamba, Hakim Agung Sujana. Aku jamin dengan nyawaku. Putra ketiga tak bersalah. Siapapun yang menentang harus lewati diriku dulu. Kepala Dewan Kerajaan di sini. Putra ketiga, Raden Arya Pratama, adalah keturunan tunggal Sri Putri Agung Jayasari, karapan kerajaan. Siapapun yang memfitnah dan menindasnya dianggap makar. Semua kerabat harus membasminya. Kakak kedua, adik keempat, kalian lihat, inilah yang namanya kebenaran mendapat dukungan. Kalian semua gila. Baik. Hebat. Kebenaran mendapat dukungan. Hebat. Semua kerabat harus membasminya. Baik, hari ini akan kulihatkan kalian. Bawa saksi, bawa bukti. Yang Mulia, Yang Mulia. Barang ini ditemukan di kamar Raden Arya Pratama. Saksi dan bukti sudah ada. Prasetya, Sujana, Aditya. Apalagi yang bisa kalian katakan? Arya Pratama, kali ini kau tak bisa mengelak lagi. Tiga tuan, saksi dan bukti sudah lengkap. Apa kalian masih akan membelanya? Saksi dan bukti? Sistem, cepat edit. Waktu putra kedua menyiksa bawahan, ucapannya. Silakan tentukan isi edit. Silakan tentukan edit. Ini dia, pelayan kecil. Pelayan kecil, hal sepele pun tak bisa. Hal sepele pun tak bisa. Aku membiayaimu untuk apa? Terima, diterima. Edit selesai. Memori terkait telah dibuat.
Bukti sudah kuat. Apalagi yang mau disidangkan? Budi, Hamba ada. katakan di depan semua pejabat, siapa yang menyuruhmu sembunyikan jubah naga? Itu. Cepat katakan. Hal sepele pun tak bisa. Aku membiayaimu untuk apa? Cepat katakan yang sebenarnya. Jangan! Aku tak mau! Theo, lihat saja, layan kecil yang disiksa. Apa akan membela kamu? Kakak kedua. Dasar pelayan. Hal sepele saja tak becus. Buat apa aku membiarkanmu? Ampuni hamba, Yang Mulia. Yang Mulia. Besok di aula utama istana, bilang saja Raden Arya Pratama yang menyuruhmu sembunyikan jubah naga. Berani salah sehuruf saja. Keluargamu akan kubuat umpan anjing. Paham? Hamba paham. Budi, saya tanya sekali lagi. Jubah naga ini, siapa yang menyuruhmu sembunyikan? Budi, asal kau katakan yang sebenarnya, ungkapkan kebenarannya. Ibunda Maharani berbelas kasih pasti akan membelamu. Keluarga kau akan aman. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Nyawa seluruh keluargamu. Putra kedua yang memaksaku. Putra kedua. Dia memaksaku menyembunyikan jubah naga di kediaman putra ketiga. Jangan ngawur, cari ketiga. Jangan ngawur, cari ketiga. Budi, kau bilang putra kedua memaksamu? Buktinya, kalau berani memfitnah putra kerajaan, ku basmi 9 turunanmu. Lihat, Yang Mulia. Ini semua pukulan putra kedua. Di belakang juga. Hamba tak berani bohong. Yang Mulia, luka-luka ini setidaknya 3 bulan terakhir terjadi secara bertahap. Budi, dia tidak bohong. Ibunda, Ananda tidak. Ini semua rekayasa Raden Arya Pratama. Dia sengaja menyiksa Budi untuk memfitnah Ananda. Ibunda, kakak ketiga licik. Pasti dia yang merancang untuk menjebak kakak kedua. Maksud adik keempat, 3 bulan lalu, aku sudah tahu kakak kedua mau memfitnahku. Jadi, budiku kekap dan kusiksa. Hanya untuk menunggu hari ini untuk membantah kakak kedua, kamu terlalu mengagumiku. Kau. Yang Mulia, Adipati Wiratama, Jenderal Wirawan, Panglima Selatan, sudah mengirim pengawal pribadi, sudah di luar gerbang istana. Katanya, untuk muridnya minta penjelasan. Jenderal Wirawan tiba. Segera panggil. Ibunda, Jenderal Wirawan memegang 300.000 pasukan selatan. Pasti akan memastikan keadilan. Kakak ketiga, Jenderal Wirawan itu Guru Jenderal Anindita. Dia paling membelanya. Kau ambil alih pasukan murid kesayangannya. Kali ini, lihat saja penjelasanmu. Pas sekali datangnya. Sistem, kerja. Jenderal Wirawan ini saatnya dia mengingat masa lalunya. Peringatan, target, Jenderal Wirawan, kekuatan mental tinggi. Target, Jenderal Wirawan, kekuatan mental tinggi, memori tidak bisa diubah. Peringatan, target, Jenderal Wirawan, kekuatan mental tinggi, memori tidak bisa diubah. Peringatan, target, Jenderal Wirawan, kekuatan mental tinggi, memori tidak bisa diubah. Target, Jenderal Wirawan, kekuatan mental tinggi, memori tidak bisa diubah. Peringatan, target, Jenderal Wirawan, kekuatan mental tinggi, memori tidak bisa diubah. Gawat, pertama kali ini memori tak bisa diedit. Sistem, putar memori hidupnya. Tunggu, inilah. Adipati Wiratama, Panglima Selatan, Jenderal Wirawan tiba. Hamba, Adipati Wiratama,
Panglima Selatan, Jenderal Wirawan, menyembah Yang Mulia. Jenderal Wirawan, silakan bangun. Terima kasih, Yang Mulia. Jenderal Wirawan, Anda datang di waktu yang tepat. Arya Pratama bersekongkol dengan pengkhianat, memfitnah Jenderal Anindita dan merebut kuasanya. Anda harus memastikan keadilannya. Yang Mulia ketiga, hamba di luar aula sudah dengar intinya. Kau, ada yang mau kau katakan? Jenderal Wirawan, apa lagi yang mau Anda dengar? Katanya muridku, Anindita bersekongkol dengan musuh dan menekan jenderal. Atau dia harus menyerahkan kuasanya dan dianiaya. Anindita itu prajurit yang kulihat besar. Yang besar. Sifatnya seperti apa? Aku lebih tahu dari siapapun. Jika putra ketiga tak beri penjelasan hari ini, 300,000 pasukan selatanku ini bukan cuma hiasan. Jenderal Wirawan, mau penjelasan ya? Baik. Penjelasan ini, Jenderal Wirawan, puas? Kok kamu bisa gerakan ini? Kau, Yang Mulia Putra ketiga, bagaimana kau bisa upacara penghormatan raja terdahulu? Ibunda yang mengajari. Dia bilang, Jenderal Wirawan adalah pria yang setia. Melihat upacara ini, pasti akan tahu siapa yang mewariskan ini, berhati untuk negara, dan menghormati arwah para pahlawan. Oh, begitu. Jika putra ketiga memang keturunan Jayasari dan mendapat titah raja terdahulu, maka Anindita yang tidak menghormati Anda berarti dia durhaka. Jenderal Wirawan, Anda jangan sampai tertipu olehnya. Anindita itu murid Anda. Iya, upacara ini siapa tahu dia mencurinya dari mana. Diam! Hamba, Jenderal Wirawan, menerima titah raja terdahulu. Melihat upacara ini seperti melihat raja terdahulu. 300,000 pasukan selatan siap diperintah. Kau, Wirawan, kau mau memberontak? Yang Mulia, hamba melindungi negara. Yang Mulia Putra ketiga, melaksanakan upacara raja terdahulu, berarti terpilih oleh takdir. Hamba setuju. Putra ketiga tak bersalah. Yang Mulia, mohon turuti takdir dan keinginan rakyat. Memberontak. Kalian semua memberontak. Bibi, masih mau menghukumku? Kau... Saya lelah. Urgent. Yang Mulia ampunlah. Dulu aku yang salah, aku yang buta. Mohon, ingatlah hubungan kita dulu. Ampuni kami, ibu dan anak. Kami rela jadi budak. Putra ketiga, hamba bodoh, hamba pantas mati. Mohon, ampuni kami. Lepaskan keluarga Anindya. Kami tak akan berani lagi. Usir mereka. Yang Mulia! Ampuni kami, jangan. Ampuni kami, Yang Mulia. Ampuni kami. Adik, kakak.
Ibunda, tak bisa menunggu lagi. Tadi Raden Arya Pratama di aula sangat lancang. Para jenderalnya tak ada mata untuk yang mulia. Menurut hamba, harus segera panggil pasukan luar kota ke kota dengan cara keras. Bodoh! Panggil pasukan? Kamu mau memaksa mereka memberontak sekarang? Lalu, Ibunda Maharani, apa kita hanya diam saja? Tidak. Harus pura-pura lemah. Mundur untuk maju. Titah. Besok sidang besar. Saya akan menenangkan Arya Pratama di depan umum. Jadikan dia adipati. Berikan wilayah dan kuasa. Angkat statusnya dulu. Jaga situasi. Lalu kita lihat. Tunggu, Ibunda, bukankah ini... Cukup! Lakukan perintahku. Kalian mundur. Jadikan adipati, beri kuasa. Ibunda Maharani sudah gila. Bukankah ini seperti memelihara harimau? Kakak kedua, kenapa buru-buru? Aku baru dapat kabar. Putra Mahkota kembali. Kakak tetua kembali? Bagus, dia pasti kembali kali ini untuk meluduh Arya Pratama dan memaksanya pergi. Dengan dukungan Putra Mahkota. Kita lihat saja, masih berani tidak dia? Benar. Jadi, sidang besok, kita harus serang duluan. Lanjutkan tekan Arya Pratama. Paksa dia menunjukkan lebih banyak celah. Begitu Putra Mahkota turun tangan, itulah akhir dari dia. Baik, kita laksanakan. Sistem, edit ingatan Putra Mahkota sekarang. Buat dia. Peringatan, target Putra Mahkota Surya. Wawasannya sangat kuat, tidak bisa diedit. Peringatan. Putra Mahkota tak bisa diedit. Gawat. Kakak tertua kembali sekarang. Juga untuk menghukumku. Saya kembali kali ini hanya untuk satu hal. Mohon adik ketiga turun tangan demi kerajaan. Benarkan keadaan. Apa? Sebelum raja terdahulu wafat, beliau memberitahuku, jika nanti istana kacau, aku harus pura-pura pergi dari kota utama. Secara diam-diam, kubungi 300,000 prajurit perbatasan utara untuk mendukung Bibi Jayasari. Dan mendukung Ibunda. Benar. Sekarang Bibi Jayasari wafat, adik ketiga kini pemilik baru Leontin Perkasa. 4,000 prajurit perbatasan utara hanya patuh pada kau. Bukan. Aku merencanakan semuanya, berpikirkan segala hal, mengatur yang ini, menyuap yang itu. Ternyata ibunda benar-benar menyisakan untukku bekalan sebesar ini. Bukan. Jadi, termasuk pasukan selatan, Jenderal Wirawan, dan pasukan istana. Totalnya aku punya 700,000 prajurit. Lalu, Maharani? Yang bisa dipanggil Ibunda Maharani, hanya pengawal pribadinya. 2,000 pengawal Maharani. 700,000. Lawan 2,000. Bibi saya ini jadi Maharani sungguh santai ya. Adik ketiga, apa rencanamu? Karena katanya aku merebut tahta. Besok di sidang pagi, aku akan menghadap bibi ini untuk berperhitungan. Putra ketiga, Raden Arya Pratama, tiba! Arya Pratama, beraninya kamu di aula utama istana ini, beraninya kamu membawa pedang, mau memberontak? Kakak ketiga, ini majlis kerajaan. Non-militer tak boleh bawa pedang. Tindakanmu ini mempermainkan hukum leluhur. Arya, kenapa kau bawa pedang ke aula? Ibunda Maharani, Raden Arya Pratama sangat lancang. Ini upaya merebut tahta. Mohon, Ibunda Maharani segera berikan perintah untuk menangkapnya. Ibunda Maharani, putra ketiga tidak menghormati yang mulia, membawa pedang ke aula. Ini sangat lancang. Kakak kedua, adik keempat, sudah cukup? Kamu apa? Cukup! Arya membawa pedang ke aula. Itu izinku. Belakangan ini dia lelah. Melindungi dirinya juga wajar. Ibunda Maharani, apa katamu?
Terima kasih atas kebaikan Yang Mulia. Kalau begitu... Karena Yang Mulia begitu baik, hamba juga harus membalasnya. Balasan? Hamba dengar Yang Mulia sangat menyukai berburu. Jadi, hamba di wilayah barat jauh menemukan seekor kuda perkasa sebagai hadiah untuk Yang Mulia. Kuda perkasa. Arya, perhatian sekali. Ibunda Maharani agung sekali. Dengan kuda perkasa ini, pasti bisa menguasai dunia. Kata ketiga, niat baiknya lumayan juga. Bawa kuda perkasa! Ini bukan kedai. Kuda perkasa ini. Yang Mulia, bagaimana? Arya Pratama, ini jelas-jelas seekor keledai tua kurus bodoh. Beraninya kau sebut keledai kuda, menipu Maharani. Ibunda Maharani, ini kejahatan besar, hukum pancung. Kakak, jangan bercanda lagi. Cepat bawa hewan ini pergi. Lalu, sujud minta maaf pada Ibunda Maharani. Ibunda Maharani murah hati. Mungkin kau akan dimaafkan kali ini. Oh ya? Para tuan, Anda yang bijak. Katakanlah, apa ini kuda perkasa? Yang Mulia, hamba setelah diperiksa, kuda ini berkerangka luar biasa. Meskipun terlihat kurus, tapi kehebatannya tersembunyi. Memang, ini seekor yang langka, kuda perkasa. Satria! Kamu buta! Yang Mulia, menurut hamba, kuda ini meringkiknya jernih, kakinya kokoh, seakan-akan berkepribadian naga dan harimau. Benar-benar kuda perkasa. Yang Mulia, ini kuda perkasa. Para pejabat istana memang pandangan mereka tajam. Yang Mulia, semua bilang ini kuda perkasa. Menurut Yang Mulia, apa ini benar kuda perkasa? Benar, kuda perkasa. Ibunda, itu keledai. Itu keledai. Anda Maharani, bagaimana bisa seperti mereka memanggil keledai kuda, merendahkan diri? Ibunda, kakak ketiga hari ini panggil keledai kuda. Besok dia berani panggil hamba raja. Tak bedakan hitam putih, tak pilihkan baik buruk. Majelis Nusantara Raya, di mana hukumnya? Di mana keagungan kerajaan? Cukup! Kuda perkasa ini, ku terima. Arya, kamu sudah menderita. Saya putuskan menobatkanmu sebagai Adipati Jayasari, memberi 3 wilayah selatan sebagai wilayahmu dengan kuasa penuh. Setelah hari baik dipilih, akan diadakan upacara penobatan. Setelah hari baik, akan diadakan upacara penobatan. 3 wilayah selatan ini adalah wilayah terkaya di kerajaan dan dia juga diberi kuasa militer. Ini bukan lagi adipati, ini negara dalam negara. Ibunda Maharani, jangan! Raden Arya Pratama begitu sombong. Masa masih... Sudah kukepungkan. Pratama, bagaimana menurutmu? Adipati, wilayah selatan. Aku tak mau. Arya Pratama, lancang! Ibunda Maharani memberimu gelar adipati. Ini anugerah besar.
Beraninya kamu tidak tahu diri. Kakak ketiga, Putra Mahkota sudah kembali. Kau usir pewaris tahta dan berniat berebut tahta. Yang mulia Putra Mahkota, pasti di depan semua pejabat akan menuntutmu. Takutnya saat itu, kau tak akan punya kesempatan menyesal. Oh ya? Putra Mahkota tiba. Kakak, cepat katakan. 3 bulan lalu, apa Raden Arya Pratama yang memaksamu pergi dari kota utama? Surat turun tahta itu, apa dia yang memaksamu menulisnya? Kakak, cepat beritahu para pejabat dan Ibunda Maharani kalau kakak dipaksakan. Surat turun tahta itu, saya yang tulis sendiri. Kalian dengar? Buktinya jelas. Pengawal, tangkap pemberontak ini! Tapi itu atas kehendak saya. Putra Mahkota, kamu... apa maksudmu? Artinya, pertarungan antara kedua dan keempat, saya tak mau ikut campur. Saya malah muak dengan pertarungan saudara yang saling membunuh. Kakak, kamu gila. Kamu menyerahkan tahta ini pada seorang anak haram. Kau menyerahkan tahta ini pada seorang anak haram. Yang mulia Putra Mahkota, ucapan yang mulia, apa itu dari hati nurani? Atau anda dipaksa oleh seseorang? Dipaksa? Konyol. Semua pejabat istana, pasukan di luar, dan apa yang kalian sebut hukum dan hati rakyat. Sekarang, siapa yang bukan dari keluarga kerajaan? Siapa yang bukan milikku? Kakak kedua, adik keempat, dan bibi tercinta. Katakan, apa aku perlu memaksa siapapun? Lansang, anak durhaka. Penawal! Tangkap si durhaka yang berniat memberontak si durhaka ini. Kalau berani melawan, habisi saja. Simbol kuasa di sini. Siapa berani? Hamba, Jenderal Wirawan, dengan 300.000 pasukan selatan, bersumpah setia, sejalan, seirama. Bersumpah setia, sejalan, seirama. Kalian semua memberontak. Bibi, sekarang apa aku masih bersalah? Ibunda Maharani, jangan biarkan begini. Kita... Diam! Semua salahmu, anak durhaka. Kau menimbulkan banyak masalah. Ibunda, tenanglah. Arya, tadi Bibi salah menilaimu. Karena sudah paham, maka berikan kursi. Ini aku tak mau duduk. Kalau gitu Arya, mau duduk di mana? Aduh, hari ini kau sudah menderita. Mau apapun, mau duduk dimanapun, semua akan kuperbolehkan. Aku mau duduk di sana. Kau gila. Arya, itu tata naga, itu tata raja. Arya, kau bercanda kan? Itu milikku. Bukankah Bibi baru saja bilang, apapun yang aku mau hari ini, mau duduk dimanapun, Bibi akan turuti? Aku memang bilang, tapi... Ibunda Maharani, janji raja tak bisa diingkari. Yang mulia, karena sudah berjanji, haruslah menepati janji. Yang mulia putra ketiga sudah menderita. Hanya duduk sebentar di tahta itu, apa salahnya? Baik, bawa kursinya. Arya, sini. Duduk di sampingku. Kita bersama-sama memimpin. Kau... Bibi. Apa Bibi bercanda? Yang saya maksud itu bukan di sebelah Bibi, tapi di sini. Arya, beraninya kau sentuh tata. Itu tata raja, derhaka. Ibunda, dia memberontak. Arya. Kau bercanda ya kan? Sejak saya masuk ke aula ini, setiap kata yang saya ucapkan, saya maksudkan. Selain di sini, saya tak mau duduk di mana pun. Baik.
sekarang sudah puas. Bibi, sudah duduk di kursi ini, pakaiannya juga harus diganti, kan? Pakaian apa? Yang Mulia, biar hamba ganti pakaian Anda. Arya, beraninya kau di hadapan Ibunda Maharani memakai jubah naga. Ini pengkhianatan! Ini pengkhianatan! Pengawal, cepat tangkap dia! Beraninya. Kenapa tidak? Sekarang, siapa lagi yang melarangku duduk di sini? Arya, dasar ambisius. Ibunda Maharani masih ada. Beraninya kau. Pasukan istana, pengawal khusus, cepat tangkap pemberontak ini. Kau mau apa? Kau sungguh berpikir dengan memakai jubah naga, kau jadi raja? Saya tanya sekali lagi. Siapa lagi yang larang saya duduk di sini? Baik. Benar-benar pilihan rakyat. Arya, hari ini kau memakai pakaian ini, duduk di tahta ini. Sebenarnya kau mau apa? Mau apa? Mohon Maharani, turun takhta. Kau, apa katamu? Pemberontak, kubunuh kau! Putra kedua, tunggu. Komandan Kandra, pengawal istana, di mana? Pasukan istana, di mana? 8,000 pasukan istana, semua sudah tunduk. Chandra, komandan, mengawasi pasukan istana menyambut raja baru. Kalian semua mengkhianati saya. Ibunda, bukan mereka yang mengkhianatimu, tapi kau yang mengkhianati mereka. Mengkhianati Bibi Jayasari, mengkhianati hati seluruh rakyat. Kau kuasai istana, lalu kenapa kau tak berhak beraninya kau naik tahta? Benar, aturan keturunan ada. Tahta diturunkan secara teratur. Kau ini... Siapa bilang aku tak bisa naik tahta? Sistem misi besar. Sistem, segera edit riwayat hidupku biar semua orang lihat putra Sri Putri Agung Jayasari, Raden Arya Pratama adalah pewaris pilihan raja terdahulu. Diterima. Proses. Edit berhasil. Semua jejak terkait telah dibuat. Jejak. Semua jejak terkait telah dibuat. Selamat pengguna sistem. Kamu membuka kebenaran wafatnya Jayasari. Selamat pengguna sistem. Membuka kebenaran wafatnya Jayasari. Wafatnya Jayasari? Ini di daftar kerabat kerajaan tertulis disetujui Raja terdahulu, Putra Sri Putri Agung Jayasari, Raden Arya Pratama, berbakat luar biasa, baik hati dan adil, berbudi luhur dan berbakat, berkelakuan mulia, layak memimpin dan layak menjadi pewaris tahta. Tidak mungkin, ini pasti palsu. Satya, ada apa ini? Satria? Ada apa ini? Ini... Yang Mulia, catatan di daftar kerabat kerajaan ini memang benar. Tapi hamba baru tahu hari ini kalau raja terdahulu ada catatan seperti ini. Yang Mulia. Ini titah rahasia raja terdahulu. 20 tahun lalu, raja terdahulu memerintahkan saya untuk mengumumkannya di saat yang tepat. Jika Maharani gagal, putra Sri Putri Agung Jayasari yang akan naik tahta. Menegakkan kebenaran dan memulihkan kedaulatan. Tidak mungkin. Bagaimana ayahanda bisa? Raja terdahulu juga berpesan, jika Putri Jayasari celaka, pemegang titah ini harus cari kebenaran dan hukum pembunuhnya. 15 tahun lalu, Putri Jayasari tak mati karena sakit, tapi olehmu, adik kandungnya, dihabisi racun. Lihat ini, adik mau membunuhku. Jika aku mati, jaga anakku. Tanda tangan Jayasari. Yang Mulia,
Dulu, Yang Mulia Jayasari pernah menulis pada hamba. Katanya, saat itu Anda sangat baik padanya. Hamba bahkan sangat bahagia untuknya. Tak kusangka, dia malah tewas di tanganmu. Sangat kejam. Kakak. Kau selalu menjebakku. Meninggalkan surat darah dan titah rahsia. Menyisipkan orang. Bahkan kau mati, kau masih mau putramu merampas segalanya Ibunda dariku. selalu melindungiku. Dan kau, bibi kandungku, sampai sekarang masih mau aku mati. Arya, aku bibimu. 15 tahun ini aku yang membesarkanmu. Selama ini aku tulus padamu. Tolong, ingatlah tenangan kita dulu. Lepaskan bibi ya. Lepaskan aku. Saya bukan memberontak, tapi menuruti titah raja terdahulu. Balas dendam untuk ibunda dan memulihkan kebenaran. Sekarang, siapa lagi yang berani menentang? Hamba, Surya, minta adik kerajaan naik tahta. Hamba tua, Wijaya, menerima raja baru naik tahta. Hamba, Wirawan, dengan 300,000 pasukan selatan, minta raja baru naik tahta. Hamba, Chandra, dengan 8,000 pasukan istana, menyambut raja baru. Kami menerima raja baru naik tahta, hidup selamanya. Yang Mulia, ini titah turun tahta. Stempel. Saya, Sri Maharani Cahaya, hari ini menyerahkan tahta pada putra Sri Putri Agung Jayasari, Raden Arya Pratama. Semoga beliau rajin dan cinta rakyat dan tidak mengecewakan negara. Para menteri, bangunlah.